politik itu ada etikanya, politik itu ada adabnya, politik itu ada tata cara yang terukur di masyarakat. Kita sudah bosan menjadi nomor 4 di Republik ini. Semua partai di mata Nasdem itu adalah sahabat. Sahabat apa? Sahabat untuk membangun bangsa dan negara. Jadi Gus Dur bilang, kalau kamu bisa berbuat baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya agama kamu apa, orang nggak tanya suku kamu apa, orang nggak tanya kamu anak siapa. Halo rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Di sebelah saya sudah hadir Sekjen Partai Nasdem, Bang Hermawi Franciscus Taslim. Bang Hermawi, Bang, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Sudah hadir di studio dari pagi, lebih pagi dari saya. Luar biasa, morning person nih. Sehat-sehat, Bang? Baik, sehat, aman. Kita sebenarnya mau ngobrol soal politik nih, Bang. Ya. Ngobrol politik ya, Ya, pastilah. politik itu nggak ada habisnya, memang enak diobrolin. Nah, itu dia, Bang. Ada beberapa hal yang mau kita obrolkan lah tentang kondisi politik terakhir bangsa lah. Tapi sebelum itu, saya mau tanya soal update terakhir di Partai Nasdem, Bang. Kita lihat DPR, kursi Nasdem di Senayan, di daerah juga cukup luar biasa gitu. Ada dibanding pemilu sebelumnya kan. Ya. Tapi Bang, belakangan ini kita lihat sorry itu saya kalau misalnya koreksi kalau saya salah, Bang, ya. Nggak kedengeran nih Partai Nasdem. Positioningnya di luar atau setengah di dalam. Meski Pak Surya sempat bilang, Pak Ketua Umum, posisi kita ini, tapi gimana, Bang? Agak sunyi. Ya, jadi sejak awal Partai Nasdem lah yang memberi pengakuan pertama terhadap keterpilihan Pak Prabowo. Begitu KPU mengumumkan hasil, malam kita konversi pers. Besoknya saya dari faksi Nasdem, saya memimpin rombongan tim lawyer mendaftarkan gugatan kita di MK. Jadi kita ikut semua prosedur. Setelah MK resmi mengumumkan Pak Prabowo, kita juga konversi pers untuk mengakui. Jadi keberadaan Nasdem itu harus dipahami sebagai berikut. Kita mendukung pemerintah sebagai konsekuensi logis dari pilihan rakyat, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendukung pemerintahan ini sepenuhnya sebagai bagian dari republik ini. Dan mengapa kita tidak masuk kabinet? Menurut kita tidak pantas untuk masuk kabinet karena kita nggak berkeringat, kita nggak ikut bertarung untuk memenangkan Prabowo. Tapi kan kita ada di sebelah. Banyak juga yang nggak keringat. Tapi secara itu cara orang mengabdi republik ini kan macam-macam. Ya. Ada orang yang dia mudah berpindah, itu hak dia. Betul. Tapi kalau kami berulang-ulang Pak Surya mengatakan kita tidak pantas untuk masuk di kabinet. Kita ditawari. Saya 2 kali ikut Pak Surya, sekali di Hembalang, sekali di Kartanegara. Kita ditawari untuk masuk kabinet. Kita merasa saatnya memberi pendidikan politik etika kepada masyarakat bahwa ada hal-hal tertentu yang kita raih pun tapi tidak boleh kita tempatkan diri di sana. Jadi udah ditawarin 2 kali. Ditawari, kita tidak mau, kenapa? Tapi sekarang dengan keanggotaan DPRD yang 2.200 kurang sekian dari kabupaten, kota, provinsi sampai RI 69, kita sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintah ini maju, kita berkepentingan untuk maju. Kita bagian dari republik. Itu yang paling penting. Jadi ini bukan soal apa-apa, hanya soal etika saja. Tidak pantas, sama sekali tidak pantas kita ada dalam kabinet. Karena kita nggak berkeringat, kita ada di sebelah. Jadi memang Partai Nasdem ingin memberi pelajaran, ingin memberi contoh di republik ini bahwa politik itu ada etikanya, politik itu ada adabnya, politik itu ada tata cara yang terukur di masyarakat. Itu yang ingin sampaikan. Pak, jadi penasaran juga saya, Pak. Ditawarinya kursi menteri apa, Pak, waktu itu? Dan ditawari, portofolionya tidak disebut, tetapi ditawari untuk masuk. Saya tahu itu. Dan keputusan itu keputusan semua orang di Nasdem merasa begitu. Kita nggak pantas, kita tidak layak. Jadi ini resmi ya? Ya, resmi. Tapi sikap kita jelas, sikap kita mendukung pemerintahan. Setelah saya yang mengatakan itu kan di rumah sakit
waktu melayat almarhum Beni Laos, Bupati di rumah sakit. Besoknya Pak Victor sebagai ketua fraksi mengatakan kita mendukung pemerintah dengan segala daya upaya melalui legislatif. Tapi mendukung kan bukan berarti tidak mengkritisi, Pak. Mendukung kita kita kritis dan konstruktif. Dalam banyak kesempatan Anda bisa lihat di DPR juga kita bebas aktif ya. Kita bebas aktif, tapi yang paling penting tidak masuknya pemerintah Indonesia, tidak masuknya Nasdem dalam kabinet itu lebih kepada soal etika hidup berbangsa, bernegara yang benar aja lah. Masa kita nggak keringetan. Iya, enggak. Itu jangan itu namanya panen di ladang orang, ya kan? Oh, ini menarik nih. Tidak menyemai, tidak menanam, tiba-tiba mau ikut panen, dari mana caranya? Orang lain, kenapa orang lain seperti itu? Terserah. Kalau orang lain terserah, kalau kita tidak mau. Tapi respon Pak Prabowo gimana, Pak, ketika dia Pak Prabowo sangat menghormati. Sampai sekarang masih ada pertemuan-pertemuan Pak Surya dengan Pak Prabowo besar, Pak. Hubungan masih Pak Surya, Pak Prabowo menghormati sikap kita karena sikap kita itu tulus dan bukan basa-basi. Terbukti di masyarakat, kalau yang bagus dari pemerintah kita dukung. Yang kritik kita kritik, bahkan saya terutama mengingatkan kalau mengkritik itu jangan di medsos dong. Ya kan? Kritik, apalagi anggota dewan. Kalau anggota dewan kirim aja surat kepada ketua dewan. Forum yang resmi ya. Forum yang resmi. Tapi hubungan dengan Pak Presiden bagus Pak. Baik. Bukan cuma hubungan ketua umum Partai Nasdem Pak Surya dengan Pak Prabowo, hubungan Partai Nasdem dan Partai Gerindra, kita pendukung pemerintah. Itu aja titik. Kita pendukung pemerintah, tetapi kita tidak masuk dalam kabinet. Kan nggak semua, kan kabinet itu kan juga tidak cukup kalau semua orang mau masuk. Ya kan? Tapi kalau kita lihat hubungan Pak Surya dengan Pak Prabowo ini hubungan Pak Prabowo dan Pak Surya itu sejak mereka masih muda. Iya, saya ingat sekali waktu di Golkar terakhir Pak, saya hadir di situ. Saya waktu itu masih reporter, Pak redaktur ya. Semacam munas Golkar, Pak ya, di Pekanbaru. Saya lupa sekitar tahun 2010 apa ya. Ya keberadaan Pak Surya di last minute di Golkar. Setelah beliau selesai sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar Munas Pekanbaru, beliau menggagasi Ormas Nasdem, kemudian menggagasi Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini kalau dilihat tiga kali ikut pemilu 2014, 36 kursi, 7, sekian persen. 2019 59 kursi, 9 sekian persen. Sekarang ini 69 kursi, RI 69 kursi, 69 kursi. Ini kenaikan yang paling tinggi waktu pemilu 2024. Berapa persen Pak? Sekarang 10,9%. Nah, artinya Pak, karena itu kita merasa terus-menerus kita meningkatkan kapasitas. Kalau Anda mengatakan tadi kenapa kesannya beberapa bulan terakhir ini hening, justru karena kita sibuk sekali internal. Kita baru kembali dari Gorontalo. Baru kembali. Kemudian Nasdem itu punya 3 acara yang rutin setiap bulan. Satu yang namanya Laga Perubahan. Laga itu laboratorium gerakan. Laga Perubahan, laboratorium gerakan perubahan. Dari hari Kamis sampai hari Minggu. Apa itu? Kamis sampai Minggu Laga Perubahan itu kaderisasi untuk anggota DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan pengurus. Minggu lalu baru selesai Banten. Banten itu 316 orang. 316 orang dengan DPRD provinsi, DPR RI 3, DPRD provinsi 10, kabupaten kota 40, ditambah dengan struktur partai. Itu itu selalu minggu pertama dan minggu terakhir. Jadi setiap provinsi terus setiap provinsi. Setiap minggu. Nah, minggu depan kalau provinsinya kecil kita gabung. Minggu depan itu Sulawesi Tengah dengan Jambi. Sulawesi Tengah dengan Jambi kita joinkan. Mereka masuk Kamis setelah makan siang, pulang Minggu setelah makan malam. Ini yang di Gondang apa yang di Jakarta Selatan, Pak? Di Jakarta Selatan. Itu di Akademi Bela Negara, di Pancoran. Nah, saya pernah lihat. Yang kedua,
kita punya Akademi Perempuan Partai Nasdem. Karena salah satu hasil kongres kedua Partai Nasdem 2024 adalah Nasdem Rumah Besar bagi Perempuan Indonesia. Akademi Perempuan itu menghimpun seluruh perempuan-perempuan potensial dari Nasdem untuk terus-menerus meningkatkan kapasitasnya. Jangan lupa bahwa Partai Nasdem itu terdepan dalam hal-hal yang bersifat perempuan. Satu, misalnya Partai Nasdem ini satu-satunya partai yang menempatkan wakil ketua MPR perempuan 2 periode. Ibu Lestari Murjiat sampai sekarang. Yang kedua, Partai Nasdem satu-satunya partai yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Sampai sekarang. Jadi kemarin itu kita sudah memenuhi 30% perempuan, tiba-tiba 2 perempuan ini terpilih jadi kepala daerah. 1 Ibu Ratu terpilih menjadi Bupati Sumba Barat Daya, 1 Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Titi Rusdi Mase. Jadi PAW nih ya. PAW dia. Jadi kurang kan? Kemudian perempuan lagi atau? Nah, makanya sekarang ini di Lala kebetulan ada yang meninggal dari Lampung. Laki-laki, PAW-nya perempuan. Jadi terpenuhi. Jadi kita boleh klaim. Jadi Nasdem itu terdepan dalam soal hal-hal perempuan. Nah, sekarang ini kita menambah mata kuliah baru di Laga Perubahan itu. Laga Perubahan tadi saya katakan laboratorium gerakan perubahan. Kaderisasi untuk para anggota DPR dan para pimpinan partai. Kita menambah karena keterwakilan perempuan sekarang, kalau dulu keterwakilan perempuan 30% dalam daftar calon DPR RI, tidak ada sanksi. Sekarang keputusan MK 30% keterwakilan perempuan itu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota, dengan sanksi apabila di dapil itu tidak cukup 30%, maka dapil itu gugur. Nah, kita sekarang genjot mereka. Dapil itu gugur artinya nggak bisa mencalonkan. Jadi begini, kalau kita baca letter leg di putusan MK itu, kalau di satu dapil ada kuotanya kurang dari 30%, dapil itu gugur. Nggak tahu nanti apakah putusan MK ini akan dibuat lagi aturan. Turunannya. Kita nggak tahu, tapi sementara ini kita bacanya begitu. Siap dong ya. Saya mau mengatakan Nasdem yang paling siap. Sebelum itu diputuskan Nasdem sudah ada. Yang kedua, ini yang kita menyiapkan orang muda sedini mungkin untuk mengenal kehidupan politik yang namanya Remaja Bernegara. Remaja Bernegara ini setiap minggu. Setiap minggu Remaja Bernegara ini setiap minggu di gondang dia. Tapi sekarang sudah juga di beberapa kabupaten di Riau, di Sumatera Barat, di Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan Remaja Bernegara ini. Mereka dari pagi sampai sore itu simulasi. Bagaimana mereka menjadi pimpinan sidang DPRD. Bagaimana mereka menjadi ketua rombongan membawa aspirasi masyarakat. Itu kalau nggak salah ada 5. Ada 5 sesi mereka mereka ikut simulasi. Kemudian nanti jam 4 sore mereka kumpul kita punya semacam sinema di lantai 6. Mereka kumpul di sana lalu berdialog dengan para anggota DPR. Itu setiap minggu. Jadi kalau dikatakan Nasdem agak sunyi karena Nasdem lebih banyak konsolidasi internal. Akademi Perempuan, saya ulangi, Akademi Perempuan Partai Nasdem, Remaja Bernegara, dan Laga Perubahan. Laga itu betul-betul besar ya Pak ya. Laga itu besar karena aula kita itu 514. Jadi aula kita itu didirikan ketika provinsi kita ini ketika kabupaten waktu itu masih 514. Nah, kita membuat itu di Pancoran, Akademi Bela Negara. Jadi memang sekarang sibuk konsolidasi, persiapan karena tema kita di Laga Perubahan itu ada beberapa subtema, tapi salah satu diantaranya naik kelas. Kita sudah bosan menjadi nomor 4 di Republik ini. 2019 kita nomor 4, 59 kursi. 2024 kita juga
69 nomor kursi 4, padahal 69, ya. Naik 69 kursi. Tapi Jadi nomor 4 ya. nah, kita ingin naik kelas. Naik kelas itu ya bisa nomor 3, bisa nomor 2, tapi tidak boleh tidak boleh nomor 4 lagi. Naik kelas itu kita terjemahkan dengan seperti itu. Yang kedua, kita sekarang banyak sekali pimpinan kita itu perempuan. Misalnya gini, di Jawa, ketua DPW Nasdem Jawa Timur itu perempuan. Perempuan juga. Ketua DPW Jawa Tengah perempuan yang saya bilang tadi Ibu Lestari. Oh, dari Jawa Tengah ya, oke. Ketua DPW Nasdem Kalimantan Tengah juga perempuan. Ketua DPW Nasdem Sulawesi Tengah juga perempuan. Oh, banyak kan. Banyak. Di tingkat provinsi itu Di padahal. tingkat provinsi itu ketua. bahkan ya. Kalau sekretaris lebih banyak lagi. Ya. Oh, ada 5. Ketua DPW Partai Nasdem Bengkulu juga perempuan, anggota DPR RI. Ya. Jadi artinya Nasdem siap. Nasdem Kuota 30% yang diputuskan. keterwakilan perempuan 30% dengan sanksi, insya Allah Partai Nasdem siap. Insya Allah mantap. 3 minggu yang lalu saya bersama Wakil Ketua Umum ke Gorontalo. Jadi selain Rakerwil, mereka menambah 2 hari yang namanya pendidikan politik buat perempuan. Ada 131 orang peserta dari seluruh kabupaten kota di Gorontalo. Nah, kalau jumlah perempuan itu saja yang mau nanti menjadi caleg, kita akan bantu mereka supaya kapasitas mereka naik, itu saja sudah lebih dari 30%. Jadi cukup, artinya cukup. Sangat Kita optimis. Kita optimis. Pak, ini saya mumpung ingat nih Pak ngomong caleg Pak. Kan kita kan ya kayak rahasia umum lah Pak ya. Caleg harus modal sekian. Di Nasdem gimana Pak? Jadi begini, uang penting ya. Saya nggak jadi caleg. Uang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Banyak sekali orang yang punya uang banyak, selesai pemilu tidak terpilih, akhirnya dia utang di mana-mana. Uang penting, tapi uang bukan segala-galanya. Orang-orang yang terpilih, saya kasih contoh. Pemilu yang lalu di salah satu kabupaten di Kalimantan, ada orang cuma bermodalkan tidak sampai 3 juta dia terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten. Kok bisa? Bisa. Dia adalah pensiunan pegawai pos. Pegawai pos. Dari Nasdem. Dia mengantar surat tuh 23 tahun. Akhirnya dia jadi betul-betul modal sosialnya tinggi. Ada satu lagi, ini peristiwa 2014 di Sibolga. Saya tanya anak muda, kenapa kamu bisa terpilih? Itu dia anak seorang bidan. Mamanya melayani orang, sudah ribuan orang yang dilayani melahirkan itu selama 27 tahun. Jadi modalnya itu catatan-catatan ibunya dia datang. Tahun sekian, ibu saya begini, begini, dia terpilih. Poin saya tidak menafikan uang perlu, tapi uang bukan segala-galanya. Kan uang buat modal visi kampanye ya. Jadi sekarang kan saya tidak tahu ya, tapi saya belajar politik itu belajar mulai mengetik, bikin notulensi, pasang spanduk. Kalau sekarang kan kalau orang didatangkan kan harus pakai uang, ya kan? Orang didatangkan harus pakai uang. Transport, akomodasi, ya itulah. Tapi itu penting, itu sebagai kos politik, tetapi bukan segala-galanya. Banyak orang siapkan amplop banyak-banyak, serangan fajar, amplopnya habis, dia juga nggak terpilih. Soalnya rakyat juga nggak tahu ini amplop ini sampai 3 dari siapa? Dari siapa aja? Kita nggak tahu. Kita mah terima-terima aja gitu. Terima aja. Pak, ini Pak Herwani kan juga lama di PKB Pak ya? Ya. Sebelum di Nasdem ya? Betul. Boleh cerita sedikit nggak Pak, kiprah di PKB zaman Gus Dur? Iya, jadi saya belajar politik sesungguhnya itu mulainya itu ya sebenarnya dari PKB. Jadi setelah Gus Dur turun dari presiden 2002 atas dorongan sejumlah para senior, saya masuk PKB tahun 2002 itu muktamar luar biasa. Muktamar luar biasa di Pondok Pesantren Kerapiak, Yogyakarta. Pondok Pesantren Kerapiak itu kalau tidak keliru itu pondok pesantren mertuanya Anas Demokrat. Oke, Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum.
Mantan Demokrat, Pak. Ya. Kemudian Kerapiak. modal sosial saya selain berkenalan dengan Gus Dur, saya waktu mahasiswa juga aktivis, saya PMKRI, saya kelompok Cipayung. Jadi berteman banyak dari mereka, Muhaimin, Hanif Dakiri, semua itu teman dari di zaman aktivis. Zaman aktivis. Jadi nyambung, dan saya menjadi begitu yakin tentang Indonesia ini bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang betul-betul nasionalismenya tinggi, bukan cuma kita, bukan cuma orang non muslim ini yang nasionalis. Mereka juga nasionalis, dan saya menemukan itu di sebagian besar orang NU yang ber-PKB yang saya kenal. Memang pandangan mereka tentang keindonesiaan ini begitu luas. Gus Dur pernah cerita dalam salah satu muktamar di Kalimantan, sebelum merdeka ini, ada pertanyaan dari audiens. Apa dasar negara Hindia Belanda ini yang nanti akan merdeka, maksudnya Indonesia? Apakah dasarnya Islam atau dasarnya yang lain? Dijawab sama pimpinan sidang, tentu elit. Coba lihat aja di Indonesia ini, apakah di Indonesia ini hanya ada orang Muslim saja atau ada orang lain? Kalau ada orang lain, maka dasarnya itu harus kebersamaan. Jadi demokrasi ini sebenarnya sederhana aja. Demokrasi ini kan sederhana dalam artinya begini: rule by majority, protection by minority. Itu aja. Artinya lebih apa? Nah, artinya memang ketentuan-ketentuan itu selalu dibuat oleh orang-orang mayoritas. Tapi orang-orang kelompok-kelompok kecil harus dilindungi. Mereka lahir dan besar itu bukan karena mereka mau jadi kelompok kecil. Ya mereka sudah lahir begitu. Ya kan? Kita ini lahir, kita nggak minta kok lahir sebagai orang apa. Ya. Kita nggak bisa milih. Itulah keindonesiaan. Dan kemudian dalam perjalanannya saya yakin betul banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat Indonesia ini yang pandangan keindonesiaannya itu begitu dalam, begitu jauh. Orang-orang di NTT itu, dia lahir dia nggak minta jadi Protestan, dia nggak minta jadi Katolik, dia lahir dia begitu aja, ya kan? Orang-orang di Aceh, orang-orang di Padang, saya sampai SMA di Padang, papa saya orang Padang. Nggak pernah juga ada gangguan apa-apa di sana. Gereja juga banyak, orang boleh beribadah. Yang penting kita mengerti aja, nggak saling mengganggu. Kita nggak saling mengganggu. Toleransi ya, gitu. Arti sebenarnya apa ya? Jadi toleransi mungkin juga sudah distorsi ya. Saling memahami. Saya lebih senang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu benar sekali. Yang di kita kadang-kadang di mana bumi dipijak, langit bawa sendiri-sendiri. Dia teriak-teriak. Percaya atau tidak, saya pernah ikut menandatangani petisi waktu saya masih tinggal di BSD, ikut menandatangani petisi protes salah satu rumah ibadah. 2000 pakai band. Nggak usah kita ngomong siapa. Nah, saya sebagai orang Kristen juga terganggu. Nah, jadi membatasi diri bahwa kita hidup tidak sendiri di Indonesia ini, kita hidup tidak tunggal di Indonesia ini, itu memang membutuhkan horizon berpikir, radius pergaulan yang baik. Makin lama kita ternyata begini. Kita kalau ke daerah, kenapa? Misalnya begini dulu. Saya waktu saya kuliah di Medan. Ada satu orang dituduh didelik sebagai pembunuhan berencana karena dia kemana-mana bawa pisau. Ternyata adatnya seperti itu. Laki-laki kalau keluar rumah harus bawa pisau. Nah. Jadi kita harus memahami secara mendalam yang namanya kebijakan lokal itu, local wisdom itu memang ada. Dan Gus Dur salah satu tokoh yang kalau Gus Dur ya, kalau sepanjang saya bertemu Gus Dur itu 2002, mulai efektifnya 2003 sampai 2009, karena Gus Dur itu enggak punya kepentingan. Jadi dia bisa ngomong apa saja, dia bisa melabrak apa saja. Kenapa? Karena enggak ada, dia enggak ada agenda di belakang. Ada ini Pak Sekjen, ada pengalaman berkesan. Saya begini. Satu ketika saya sudah menjadi waktu itu penataan besar-besaran PKB. Saya menjadi karateker PKB Lampung. Lampung. Provinsi ini kan besar ini.
Kemudian saya dapat kabar dari ajudan Gus Dur bahwa saya juga akan diangkat menjadi karateker Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Double job nih. Ya. Dan saya yakin itu benar. Lalu saya datang. Biasanya saya datang tuh jam 12 datang. Ke mana di PBNU. Meja Gus Dur itu di Keramat Raya nih ya. Di meja Gus Dur itu biasanya pasti ada teh poci. Kemudian ada beberapa toples. Toples ini kerupuk-kerupuk yang dikasih orang dari Kediri lah, dari Tuban lah, dari segala macam. Ya. Itu orang bawa makanan, orang pingin lihat Gus Dur makan. Jadi Gus Dur tuh nggak bisa kalau berpantang. Orang datang bawa kerupuk, bawa singkong, bawa apa, itu orang pingin lihat Gus Dur makan. Orang pengen lihat Gus Dur makan. Kenapa, Pak? Ya orang kasih sama Gus Dur. Jadi saya bilang, jadi sebelum diomongin, saya ngomong dulu. Saya bilang secara sosiologis mungkin nggak pas kalau saya karateker di Sumsel. Gus Dur, dia marah rupanya. Meja ini bukan meja yang dibalik sebenarnya, kain meja ini diangkat, taplak, boros semua. Man katanya. Toples berantakan semua tuh. Sama teh poci segala macam. Man katanya, panggil Sulaiman. Sulaiman ini ajudan beliau. Oke. Kita jalan. Marah beliau. Gus Dur kalau jalan di Jakarta itu hanya 3. 1 ke tukang cukurnya. Di? Proyek Senen. Senen ya, Proyek Senen ya. 2 di rumah sahabatnya Bingki Irawan di Sunter. 3 ada seknek dulu. Seknek beliau orang GMNI. Tinggal di Cempaka Putih. Siapa? Bondan Gunawan. Jadi beliau hanya, pokoknya kalau beliau pergi, matahari masih terbit itu, kalau bukan tukang cukurnya, rumah Bondan Gunawan di Cempaka Putih, atau rumah Bingki Irawan di Sunter. Kalau sudah begitu ya nggak usah didebat, biarkan aja. 2 jam kemudian saya dapat telepon dari Sulaiman. WA bahwa Bapak ada di yang mana nih? Ada di Senen. Di tukang cukur. Ya. Tukang cukur tuh datang ke sana tuh tidak harus bercukur, duduk diam aja. Duduk masih ada di tukang cukur. Masih. Enggak tahu saya kalau sekarang. Terus Bapak datang? Enggak, saya enggak datang. Itu posisi hari Senin. Hari Rabu kan Rabu itu kan Senin itu selesai cuci darah. Jadi Gus Dur cuci darah itu Senin, Rabu, Jumat. Jadi Senin, Rabu, Jumat. Rabu kita pergi lagi. Rabu kita pergi, saya ikut nemani Gus Dur. Biasanya ya kira-kira 10:30 berangkat dari PBNU itu 10:30 sampai di Pavilion Kencana, Cipto. Oh Cipto, ya. Oke. Dipasang kabel dan segala macam. 1:30 biasanya selesai. Biasanya selesai 1:30 cuci darah, itu biasanya kita ke Soto Bangkong. Yang di mana? Soto Bangkong di Cikini. Soto Bangkong itu pasti makannya di situ. Tapi kali itu Rabu. Habis cuci darah tidak ke Soto Bangkong. Artinya apa tuh Pak? Kita ke rumah makan Padang di depan, sampai sekarang masih ada rumah makan Padang itu di depan rumah sakit PGI Cikini. Sederhana atau Simpang Raya, lupa saya namanya. Tapi sekarang masih ada, saya masih bisa tunjukin. Persis di depan rumah sakit PGI Cikini. Sekarang masih ada. Raden Saleh berarti Pak ya? Di Jalan Raden Saleh itu ya? Cikini, rumah sakit PGI, rumah sakit PGI ya, sekitar situ. Tahu tuh saya. Makan dan seterusnya, selesai makan pulang. Jam 3 kira-kira jam 4 Gus Dur panggil saya. Tadi ikut makan Padang. Ikut Gus. Makan apa tadi? Saya bilang seperti biasa Gus, saya makan rendang. Enak rendangnya. Enak Gus. Tadi terpikir nggak? Yang masak rendang itu bapaknya siapa, anak siapa, agamanya apa? Saya bilang mana kita terpikir Gus, kalau lagi enak makan mana teringat. Begitulah. Ini konteksnya Sumsel tadi berarti Pak ya? Pak Taslim. Kalau kita bisa berbuat baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya kita agama kita apa. Orang nggak tanya suku kita apa. Orang nggak tanya kita anak siapa. Ini dalam betul. Besok pergilah ke Palembang. Pergi ke Palembang, temui gubernurnya, sampaikan pesan saya. Saya tertunduk, diam, malu dan seterusnya. Dan itu kesaksian saya
30 Desember 2009 di kompas.com. Ajaran Gus Dur yang paling berkesan kepada saya, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya agama kamu apa, orang nggak tanya kamu anak siapa, orang nggak tanya kamu suku apa. Relevan dengan apa petuahnya Pak Surya Paloh. Tanggal 22 Februari 2022. Jadi 22 peresmian Nasdem Tower. Kondang dia nih. Kondang dia. Di lantai 5 dan lantai 6 itu ada namanya galeri. Galeri itu ada patung sekitar 150 sekian patung pahlawan nasional. Ya. Saya juga kan tahu siapa pahlawan nasional. Jadi orang mulai rame lah, patung. Jadi kita semua lihat situ. Habis Jokowi meresmikan, kita semua. Kita juga baru lihat patung bla 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 bla. Saya belum ke lantai itu, saya belum lihat. Harus lihat itu. Saya sampai terus saya lihat ada patung Rudi Hartono. Atlet badminton. Saya bawa datang ke ruang Pak Surya, lantai 3. Waktu itu masih lantai 3, sekarang lantai 20. Saya bilang, Pak, saya baru dari galeri. Ya, kenapa? Saya lihat ada patung Rudi Hartono. Patung Rudi Hartono itu bukan pahlawan nasional. Kamu duduk. Di mata saya Rudi Hartono itu pahlawan nasional. Oh. Di mata saya Rudi Hartono itu pahlawan nasional. Dia sudah melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya buat bangsa dan negara. Saya nggak bisa lupa itu. Saya nggak bisa lupa itu. Kemudian mundur 1 tahun sebelumnya, 2021, lagi dibangun Nasdem Tower lagi dibangun. Pak Surya duduk dengan 5-6 orang yang berkaitan, yang berhubungan dengan omongannya itulah. Ada contoh marmar, gitu. Ada contoh ini apa namanya? Tembok dinding. Apa namanya? Cat itu. Bukan. Wallpaper segala macam. Saya datang, saya duduk nimbrung. Nggak lama datang satu orang manajer gedung. Sudah meninggal ya, almarhum. Dia masih ingat kita, namanya Pak Arif. Dia pegang map, sama ada satu orang berseragam. Ada apa, Rif? Kata Pak Surya. Ini Pak, ini orang yang mau mindahkan pohon mangga. Jadi di kantor Nasdem itu ada pohon mangga yang kalau kita peluk pun tidak cukup tangan kita. Sebelah mana, Pak? Di depan, di pintu gerbang. Sekarang udah nggak ada. Oh iya, saya nggak lihat soalnya. Pintu gerbang. Pohon mangga itu nggak boleh ditebang sama Pak Surya. Pokoknya dia harus hidup lagi. Mau dibawa ke pulau, di pulaunya Pak Surya juga nggak bisa. Nggak cukup untuk, nggak ada helikopter yang bisa angkut dan tidak ada kapal yang bisa angkut. Karena gede. Ya? Karena gede. Ada apa, Rif? Ini Pak, yang jadi satu-satunya alternatif pohon mangga ini dari sini dipindahkan ke pojok yang nanti menjadi pintu masuk Nasdem Tower itu. Nah, kita mau pindahkan di sana. Ya terus kenapa? Kata Pak Surya. Dia minta 75 juta Pak. 100 hari, bayar di muka setengah, dia akan pelihara 100 hari, kalau hidup kita bayar. Bayar. Pulang mereka berdua. Pak Arif dan saya nyeletuk. Bang, 75 juta itu DP satu rumah di DP satu rumah di kawasan saya. Iya. Begitulah kita ini. Pohon saja kita bela. Pohon saja kita bela. Nah, ternyata ini kebiasaan beliau. Kemudian saya mulai diajak ke pulau, ke tempat beliau. Ada pohon yang dalam rumah terus keluar segala macam. Saya bilang sama yang ngurus pulau itu, ini kenapa nggak dipotong? Nggak boleh sama Bapak. Jadi semua begitu. Banyak sekali. Jadi asli memang tumbuh di situ banyak sekali pohon itu yang gini. Misalnya di pulau itu ada kafe. Di dalam kafe itu ada pohon terus keluar. Jadi atapnya menyesuaikan itu. Oh, jadi bangunan yang menyesuaikan. Iya. Jadi itu yang terkesan sekali saya. Jadi Gus Dur bilang, kalau kamu bisa berbuat baik dan berguna bagi orang lain, orang nggak tanya agama kamu apa, orang nggak tanya suku kamu apa, orang nggak tanya kamu anak siapa. Sementara di galeri itu sudah jelas patung-patung pahlawan nasional.
Tapi ada orang yang secara resmi bukan pahlawan nasional, tapi di mata Pak Surya dia ini sudah pahlawan nasional. Kearifan-kearifan yang seperti itu menurut saya kita belajar dari orang-orang tua ya. Banyak sekali kenangan sama Gus Dur. Gus Dur itu kan kalau sekarang tuh saya misalkan dia itu seperti sumur yang nggak pernah kering. Apa saja. Dan betul-betul dia bisa ngomong apa saja, dia bisa melakukan apa saja karena dia nggak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan sama sekali. Terakhir di struktur organisasi apa Pak? Di PKB, saya ketua DPP. Ketua DPP. Ya. Saya ketua DPP bidang hukum ya. Saya masuk sebagai wakil sekjen. Waktu saya masuk sebagai sekjen tuh, sekjennya tuh Saifullah Yusuf ini. Gus Ipul. Wakil sekjen ketua PBNU ini. Ketua PBNU yang sekarang tuh wakil sekjen juga. Saya yang paling bawah. Itu pertama kali ada pertama kali ada orang non-NU, non Islam. Non Islam. Bahkan terakhir posisi ketua DPP itu jadi apa namanya? Kalau sekarang di PKB sudah sangat plural, sudah banyak. Anggota DPR-nya juga sudah banyak yang macam-macam. Sesuatu banget itu. Iya, dulu sesuatu karena memang awal pendirian PKB juga waktu PKB didirikan kan orang NU semua yang dipakai di daerah. Memang baru kan. Kulturnya begitu. Nah, sekarang kita balik ke Nasdem nih, Pak. Kalau kita lihat tadi kita lihat hubungan Pak Surya, Pak Prabowo cukup baik. Iya, baik. Ya, terus bukan cuma Pak Prabowo dan Pak Surya. Tokoh-tokoh politik kita di bawah juga baik. Dengan Pak Jokowi gimana, Pak? Dengan Pak Jokowi juga baik. Sebab Pak Jokowi itu kan gini, Pak Jokowi itu kan harus dilihat sebagai warga negara biasa. Jadi dia mau kemana-kemana itu juga hak dia. Kita harus hormati. Kalau kita lihat sekarang lagi keliling daerah. Ya enggak apa-apa, keliling enggak apa-apa. Itu sebagai masa enggak boleh keliling. Maksud kita buat Nasdem ini ancaman kah? Enggak apa-apa kalau buat Nasdem itu dalam politik ini adalah politik pertemanan, politik riang gembira. Semua sahabat. Jadi Pak Surya sering sebut semua ini. Sahabat. Politik pertemanan riang gembira. Semua sahabat. Kita ini ajaran Gus Dur lagi. Kita berbuat baik saja, belum tentu kita dapat yang baik. Kita berbikin yang baik aja sama orang, belum tentu kita dapat yang baik. Ini jelek banget sih. Di dalam, betul. Ya sudahlah, mau diapain. Hidup ini memang harus begitu. Hidup ini ya tepos liro. Hal-hal banyak sekali hal yang kita nggak duga. Aduh ini orang, kita bantu dia berulang-ulang kok kita diperlakukan seperti ini. Kita nggak tahu. Tiba-tiba, aduh ini orang kok nggak pernah balas. Tahu-tahu bulan depan datang. Ternyata dia mengalami musibah dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi kepada orang. Tidak tahu persoalan-persoalan yang sangat personal. Tapi kalau kaitan dengan partai-partai lain, semua partai di mata Nasdem itu adalah sahabat. Sahabat apa? Sahabat untuk membangun bangsa dan negara. Hubungan dengan partai lain. Kita ngomong soal Gerindra, Pak. Kita tahu mungkin bulan lalu, Pak ya. Pak Surya jadi cover majalah gitu ya. Dan ada majalah Tempo. Adalah majalah Tempo dan bahkan disebut isu merger. Ada isu merger. Meski itu bahasa bisnis, merger itu bahasa ekonomi, Pak ya. Fusi, Pak Surya sempat bilang itu fusi antara Gerindra dengan Partai Nasdem. Pak Surya kita waktu itu pernah dikumpulin, Pak. Ya. Beberapa pertemuan dengan forum Pemret. Iya, Pak Surya bilang off the record jelas ya, banyak sekali off the record. Tapi kita dapat POV view baru dari Pak Surya soal ini. Tapi official statementnya sekarang gimana, Pak? Update terakhir mungkin. Jadi gini, waktu majalah Tempo itu muncul, terus terang menimbulkan banyak sekali reaksi kemarahan dari teman-teman daerah. Kader. Tidak semua juga kita bisa cegah. Mereka menyampaikan, tapi kita bilang ya sudah, kalau mau ekspresikan sikapnya terserah, tetapi harus tetap memperhatikan rambu-rambu. Puji Tuhan dari 38 DPW itu 36 pada hari itu juga bergerak Selasa Rabu. Mereka bergerak tetap dalam batas-batas provinsi, Pak. Hampir semua berarti. Batas-batas koridor. Yang dua lain besoknya hari Kamis kita kirim surat komplain ke Dewan Pers. Kita telepon. Pak Surya ke Dewan Pers jadi lewat jalur Dewan Pers. Nasdem yang ke Dewan Pers. Kita sampaikan protes kita. Pada saat yang sama kita berbagi tugas, kita telepon kawan-kawan di daerah. Stop aksi. Kita tunggu
sikap Dewan Pers. Kenapa? Karena kita ini sudah ada pada level yang paling tidak rata-rata terdidik di Indonesia ini. Kita nggak boleh lagi menunjukkan sikap-sikap seperti orang-orang lain. Insya Allah mereka semua stop. Bahkan ada saat saya sebut saja, Sumatera Selatan waktu itu sedang rapat. Marah sama saya. Pak Sekjen ini apa-apaan ini? Kita dihina begini kok dibiarkan. Stop, saya bilang. Kita sudah melapor ke Dewan Pers. Stop. Mereka lagi rapat. Rapat se-Indonesia. Rapat seprovinsi Sumsel. Dan di Sumsel itu nggak main-main kekuatan Nasdem. Ketua DPW-nya gubernur. Wakil ketua, punya beberapa bupati. Punya wakil-wakil ketua termasuk di provinsi dan segala macam. Mereka ikut kita semua ke Dewan Pers. 2 minggu kemudian kita diundang oleh Dewan Pers di mediasi. Mereka menyatakan sikap, kita menyatakan sikap dan seterusnya. Kita hanya minta satu hal. Kita ingin menggunakan hak jawab di cover. Hanya itu. Hak jawab cover. Hak jawab di cover. Kita sudah buat. Kita sudah buat. Maksudnya ya covernya diganti. Dan kita sudah buat. Itu orang-orang daerah masih nggak puas juga. Kita jelaskan. Kita ini partai yang beradab. Kita ini partai yang mengerti hukum. Kita ini partai yang juga dekat dengan media. Bos kita ini juga orang media. Jadi kita mesti tunduk pada prosesnya. Mereka ikut. Nah, sekarang kita masih mau rapat satu kali lagi. Sudah keluar hasil mediasi dari Dewan Pers. Rekomendasi. Ya. Mohon maaf saya nggak bisa sampaikan. Betul. Konfidensial ini. Keluar rekomendasi. Kita masih akan rapatkan. Kalau nanti kedua pihak, baik pihak kita maupun pihak Tempo salah satu tidak menerima, ini tentu berlanjut ke proses hukum. Ya kita tunggu saja, kita serahkan saja kepada proses hukum. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan kan. Ya. Artinya masih berlangsung prosesnya ya. Kalau mergernya sendiri gimana Pak? Kalau isu merger Gerindra dengan Partai Nasdem. Kalau begini, merger itu kan terminologi dunia usaha. Betul. Terminologi dunia usaha. Ya. Dalam pemahaman saya, kalau mau disatukan dan pengalaman kita itu yang namanya fusi. Tahun 73 ada fusi. Gabungan. Fusi kumpulan partai Islam berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan. P3 ya. Kelompok-kelompok nasionalis PNI, IPKI, Murba, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia Perkindo bergabung dalam PDI. Itu fusi. Itu terminologi politik. Tapi kalau di partai sekarang, dalam cara berpikir yang sangat waras, kalau mau bergabung ya partai-partai kecil loh. Kalau Gerindra sama Nasdem lebih cocok dibuat diistilahkan Partai Nasdem, Partai Gerindra dan partai-partai lain yang berbasis nasionalis mungkin lebih cocok kalau membuat semacam blok nasionalis. Koalisi jatuhnya ya. Blok nasionalis. Bukan menggabungkan. Kalau koalisi itu ya koalisi ya seperti yang kemarin di Pilpres itu. Ya, Ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini. Kalau blok itu lebih kepada kesamaan ideologi. Ideologi, kesamaan membangun bangsa. Tapi sekarang ini Gerindra ini kan partai nomor 2 di Indonesia. Nomor 1 kan PDIP. Gerindra, Golkar, Nasdem. Kita nomor 4. Jadi kalau masa partai-partai besar menggabungkan diri, bahwa dalam proses perjalanan kehidupan berbangsa mereka saling bertautan, saling bekerja sama, menurut saya itu wajar. Menurut saya itu wajar. Jadi artinya penempatan kata merger satu hal itu merger itu dalam terminologi kita kalau dibaca laporan Tempo ini sekali lagi tidak bermaksud mengungkit yang sudah Nasdem, TBK itu juga istilah terminologi ekonomi, merger ekonomi, bagi kita itu penghinaan. Tapi itu disampaikan di media. Sudah. Ya, Pak, ya. Ada yang lebih menarik lagi. Kemarin saya bertemu dengan Bambang Harimurti. Mantan Pemret Tempo. Duduk sebelahan di acara Pak Peter Gonta. Dia bilang, bahas soal ini juga. Dia yang bingung, dia bilang begini, Mas. Surya Paloh itu begini orangnya. Kenapa, Pak? Dulu waktu Tempo di Bredel,
saya bukan cuma direkrut, tapi juga dikasih jabatan sama Pak Surya Paloh. Saya bilang, saya jawab merendah. Saya bilang, ya itu ada disinggung oleh kawan-kawan ketika kita mediasi dengan Dewan Pers. Ada yang tahu itu, Mas Bambang. Ada yang tahu itu dan ada yang mengungkapkan itu. Cerita lamanya Dia cerita. Ada historical juga berarti Pak Surya dengan. Jadi Pak Surya itu waktu Tempo di Bredel, 99 dia menampung banyak orang-orang ex-Tempo ke grup media. Ya, grup media, dia kasih kerja, dia kasih apa dan segala macam. Media Indonesia, koran ya berarti Pak ya? Waktu itu dia punya banyak koran, ada Media Indonesia. Prioritas Pak ya? Ada Media Indonesia, ada Prioritas, ada Gala Bandung, ada macam-macam. Oke, ditampung. Ada tabloid juga, tabloid apa namanya, lupa saya. Tapi maksud saya naluri persnya itu kan tinggi sekali. Pak Surya itu kan selalu menasihati kita hati-hati, harus memperlakukan orang-orang pers secara manusiawi. Mungkin orang-orang yang sering meliput di Nasdem itu bisa merasakan itu, bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang pers. Ini bukan maksud Pak Surya mengungkit-ungkit itu Pak ya? Dan yang ngomong itu bukan Pak Surya, yang ngomong itu Pak Bambang. Nah, jadi poin saya, urusan Tempo dengan Pak Surya biar saja berproses, biar saja berproses sesuai dengan alur hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi dari situ kita memetik pelajaran betul. Waktu saya podcast di TV Garuda juga, dia bilang, bagus sikap bagus sikap Nasdem ini. Setelah dia melapor, setelah dia mengadu ke Dewan Pers, dia suruh stop anak buah. Saya bilang iya mesti. Semua perjuangan itu harus ada ujungnya. Betul. Ketika kita sudah sampai ke Dewan Pers, sesuai dengan undang-undang pokok pers, ya sudah, yang lain-lain tidak usah ada lagi. Ya, memang ini bagus buat kita Pak industri media, buat kita pelaku media, bahwa memang salurannya itu. Ya. Dan media ini kan bukan dewa juga, bukan selalu betul, selalu nggak punya salah. Tapi ketika mereka sudah dikomplain, kita sudah menempuh jalur yang benar, kita stop. Ya, semoga ada jalan terbaik Pak dari hasil. Selalu ada jalan terbaik. Saya optimis. Nanti kan kalau misalnya di Dewan Pers ini kita mentok, kita ke jalur hukum, kan pasti ada yang kalah, ada yang menang kan. Mau tidak mau kita harus patuhi itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Kalau enggak, kita nggak usah beri-Indonesia. Kita tinggal di hutan. Tapi dari Dewan Pers hasil rekomendasi bisa dibawa ke hukum Pak ya? Hasil rekomendasi Dewan Pers kalau dua pihak tidak sepakat bisa. Sama seperti gini. Sengketa partai politik. Sengketa partai politik itu harus diselesaikan di Mahkamah Partai. Jadi kita sama anggota, kita ribut dan seterusnya, selesaikan di Mahkamah. Kalau Mahkamah Partai sudah memberi keputusan, salah satu tidak terima, bisa ke proses hukum. Pak, ini saya mau tanya soal konteks 2029. Kan tadi kan kalau secara kelas sudah disampaikan persiapan internal. Bukan karena sunyi, memang lagi konsolidasi. Tapi Pak, kalau kita lihat, ya kita ambil Pilpres 2029 lah Pak ya. Prabowo pasti maju lagi Pak Presiden kan 2 periode. Tapi positioning Nasdem Pak, kan kemarin salah satu, mungkin yang pertama mendukung Pak Anies ya kan. Iya, yang pertama mendeklarasikan Pak Anies. 2029 Pak Prabowo atau Pak Anies Pak? Pertama, bangsa ini kan terus berdinamika. Sampai detik ini, pernyataan Pak Surya dan pernyataan kami semua bahwa kami mendukung pemerintahan Prabowo Subianto sampai sekarang. Kalau urusan 2029, biar dinamika kebangsaan ini yang menentukan. Sekedar info saja, tadi saya mengatakan prinsip yang dianut oleh partai Nasdem, semua teman parpol itu adalah sahabat. Dan sampai sekarang orang seperti Anies itu masih sering datang. Masih. Datang malah kadang-kadang nggak bilang. Bisa datang nyelonong. Bisa. Nggak bikin janji dulu? Nggak bikin janji dulu. Ketemu Pak Surya? Ketemu Pak Surya, ketemu kita, dia udah biasa. Biasanya. Kegondang dia berarti. Kegondang dia.
Kalau Pak Prabowo hanya karena dibatasi oleh protokoler. Kalau enggak, orangnya juga, dia pernah datang juga, diundang dia setengah hari bicara, sampai makan siang, sampai ngobrol macam-macam. Ini setelah presiden atau sebelum presiden? Sebelum jadi presiden, sebelum dilantik, sudah terpilih. Oh, sudah terpilih. Sudah terpilih. Jadi hidup ini biasa-biasa aja, nggak usah dianggap yang ada yang luar biasa. Tapi Bapak belum menjawab pertanyaan saya nih, Pak. Iya, Pak Prabowo atau Pak Anies? Oh, nggak bisa saya jawab sekarang, belum tentu masih kan? Panjang juga Masih panjang perjalanan. Nanti kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu lagi. Pak Hermawi, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sudah datang ke studio kita pagi-pagi bahkan. Jadi kira Nggak, saya morning person sekali dari kan, Pak? Rumah. Dari SMP. SMP malah saya itu SMP sama SMA saya lebih ekstrim lagi. Kalau saya mau ke satu tempat yang saya belum pernah, 1 hari sebelumnya saya datang. Wah, bukan berapa jam sebelumnya? 1 hari sebelumnya saya pasti datang. Untuk apa tuh, Pak? Ini supaya saya nggak kesasar. Oh, oke. Ini kan sudah pakai map dan segala macam. Sekarang. Tadi sopir saya marahin, dia masuk Trisakti. Saya bilang, kamu coba tanya, di situ ada kantin nggak? Ya kita ini orang gemuk kan kerjanya cuma satu. Makan. Lapar ya kan. Pak Sekjen, terima kasih sekali. Terima kasih. Rekan-rekan NTV, demikian ngobrol-ngobrol seru sama Pak Sekjen Partai Nasdem, Pak Hermawi Taslim, Hermawi Fransiskus Taslim, Pak ya. Hermawi Fransiskus Taslim, maksudnya supaya jangan selama ini kadang-kadang saya dianggap dipanggil Taslim, terus di belakangnya itu Taslim, dikira Haji. Dikira saya ngebohong dan seterusnya ya gitu. Ada Fransiskus ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen di semua aset sosial media kita, NTV News dan nusantaratv.com. Terima kasih sekali Pak Hermawi. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.